utama untuk karakteristik anak PAUD ya, itu kan punya aspek psikologi yang berbeda. Ini. Nah itulah nanti akan berkaitan dengan sosio budayanya, ekonominya dan sebagainya. Ya, silakan Bu Lina. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Bu Lina. Ada yang lain? Kita kembali ke Pak Yudi Yanuar. Kami silakan Pak Yudi, sudah siap? Ya. Ya, Pak Yudi Yanuar. Iya Pak. Pak. Ya. Ini Pak, kalau seandainya studi kelayakan itu Pak, berapa lama sih Pak biasanya itu waktu yang dibutuhkan Pak kalau seandainya hanya untuk yang misalkan hipermedia itu Pak, layaknya itu Pak. Terus satu lagi kemudian misalkan melibatkan tadi yang Bapak bilang melibatkan misalkan fungsional yang lain, misalkan WI, apakah misalkan WI tersebut sebagai sebagai yang ngasih masukan atau kita bekerja sama untuk menganalisis studi kelayakan itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Di Pak Junar, jadi Bapak Ibu yang lain, yang pertama ya, jadi untuk berapa lama studi kelayakan ini adalah tergantung pada jenis atau bentuk studi kelayakan yang Bapak Ibu pilih atau Bapak Ibu gunakan. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu menggunakan metode penelitian, terus penelitiannya adalah penelitiannya survei, sedangkan surveinya adalah menggunakan survei online, ya mungkin waktunya ya tidak lama-lama, mungkin bisa sehari atau mungkin seminggu ya. Tapi atau yang kedua, kalau Bapak Ibu tadi menggunakan survei tapi surveinya harus ke daerah, ke daerahnya seluruh Indonesia, mewakili seluruh Indonesia, maka waktunya cukup lama ya. Tetapi kalau selain itu mungkin Bapak Ibu misalnya memilih studi kelayakannya dengan menggunakan metode workshop, menggunakan lokakarya. Di calon-calon responden kita undang, kita kumpulkan dalam satu lokasi. Mungkin cukup waktunya hanya sehari 2 hari ya. Di mereka didatang, kita panggil, kita undang untuk datang, terus kita diajak diskusi, kita kasihkan instrumen, mungkin hanya sehari 2 hari juga selesai. Ini. Terus mungkin ya, yang tadi kemungkinan untuk kerjasama dengan profesi yang lain, sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Misalnya WI bisa jadi sebagai responden, ya, bisa juga sebagai narasumber. Jadi tergantung yang kira-kira ingin Bapak Ibu dalami informasinya, Bapak Ibu ingin peroleh data informasinya dari teman-teman dari profesi yang lain itu dari aspek apa ya. Jadi tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa sebagai narasumber, bisa sebagai responden, bisa sebagai petugas, artinya bisa membantu Bapak Ibu untuk membantu mengumpulkan data. Ya, jadi perannya tergantung pada rancangan studi kelayakan yang Bapak Ibu kembangkan atau Bapak Ibu susun ya. Artinya bisa juga WI itu sebagai sumber informasi, sebagai responden, tapi bisa juga sebagai petugas studi kelayakan yang Bapak Ibu tugasi untuk membuat instrumen, terus mengumpulkan data atau menyebarkan kuesioner, atau bahkan Bapak Ibu tugasi untuk membuat laporan dari studi kelayakan itu. Silakan Bapak Ibu, jadi bisa didiskusikan dengan teman-teman yang di masing-masing lembaga. Bisa kerjasama dengan BI, bisa kerjasama dengan guru, terus perannya, tugasnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rancang dalam rancangan studi kelayakan.
Oke, Bapak Ibu. Masih ada yang lain, Pak Januar? Cukup ya. Terima kasih Pak Januar. Ada yang lain, Mas? Bu Lesi? Lesi? Bu Leki, ya. Leki siapa? Leki Novianti. Silakan. Habis. Siapa lagi? Sudah 1:15. Baik. Kelihatan semua yang bisa masuk di Vicon ini sudah dapat kesempatan. Mungkin ada yang lain, akan ada yang ingin disampaikan kembali. Ada Bu Nova, silakan. Ya, silakan Bu Nova. Ya, makasih Pak. Mungkin sedikit minta penegasan ini terkait di Ya. Kurang jelas Bu, bisa Ini tidak di kelas ini kan. Ya, halo, ya. Ya, silakan Bu Nova. Ya. Ya. Mohon penjelasan lagi, ini penegasan Pak terkait tugas akhir diklat kita. Ya. Kita kan diklatnya materinya tentang studi kelayakan pengembangan teknologi pembelajaran. Ya. Nah, tugas akhirnya di sana juga itu. Nah, apakah boleh tugas nanti kita kan banyak yang PTP pertama, apakah boleh tugas akhirnya studi kelayakan tentang implementasi pemanfaatan medianya, Pak? Ya. Bukan hanya dalam ranah di analisis. Kan kita di ranah analisis kayaknya nih Pak, ya, itu ya. Ya. Di tugas akhirnya boleh diimplementasi, Pak? Boleh. Baik, Ibu Nova. Baik, Bu Nova ya. Ya, satu lagi Pak. Satu lagi. Karena tugasnya kan ada 3. Ya. Apakah dipisah filenya Pak untuk masing-masing tugas itu? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama Bapak Ibu, jadi tugasnya adalah membuat, Bapak Ibu tugas akhirnya adalah membuat desain, ya, rancangan studi kelayakannya apa, terus instrumennya kira-kira apa, terus laporannya seperti apa. Terus apakah tadi pertanyaan Bu Nova, apakah boleh studi kelayakan dalam rangka penerapan media? Silahkan, Bapak Ibu boleh ya milih ya. Boleh milih dalam rangka pengembangan teknologi pembelajaran. Dalam artinya apa? Bapak Ibu bisa milih studi kelayakan dalam rangka pengembangan media pembelajaran. Terus yang kedua pengembangan hypermedia pembelajaran, pengembangan aplikasi maupun pengembangan model pembelajaran. Itu yang pertama. Atau yang kedua Bapak Ibu bisa milih studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran. Misalnya pemanfaatan media multimedia pembelajaran di SMP. Boleh. Pemanfaatan hypermedia di SMK, silahkan. Misalnya pemanfaatan atau penerapan model pembelajaran tadi seperti Bu Diana, Plit-Plit Classroom, silahkan. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan tugas ya dan jenjang jabatan Bapak Ibu ya. Boleh pengembangan atau boleh dalam rangka penerapan. Terus yang kedua kami garis bawahi, boleh secara individu, boleh dalam bentuk tim ya, boleh kelompok. Di satu tugas dikerjakan maksimal 4 orang ya. Karena nanti akan tetapi Bapak Ibu karena ini dalam rangka pelatihan sebaiknya adalah individu ya. Biar tidak
numpang nama gitu ya. Jadi kalau nanti kelompok hanya ikut ditulis namanya saja, saya khawatir di situ ya. Tapi kalau Bapak Ibu rela nilainya dibagi ya nggak apa-apa. Nanti toh angka kredit yang Bapak Ibu peroleh kalau dibuat kelompok ya, laporannya kelompok kan nilainya juga kelompok. Kalau dibuat individu kan nilainya individu. Jadi silahkan Bapak Ibu, jadi boleh ya. Boleh individu, boleh kelompok, boleh dalam rangka pengembangan, boleh dalam rangka penerapan. Ini silahkan ya. Tapi ya tidak boleh kelewat tanggal 9 jam berapa Mas Arif? 23 Pak. 23.59 di jam tanggal 9 jam 00 Bapak Ibu ya. Di Bapak Ibu ya, jadi harus ya ada tugas. Kalau Bapak Ibu ingin lulus harus adanya mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis ya. Nah sampai sekarang saya lihat tadi kuis baru 22 peserta yang mengerjakan. Terus yang ketiga nanti jangan lupa ikut tes akhir ya. Jadi kalau 3 komponen itu tidak Bapak Ibu ikuti ya bisa-bisa tidak lulus nanti ini ya. Ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada yang lain Mas Priyo kira-kira? Belum. Ada bisa kita panggil Mas Agung Widi Nugroho. Ya, bisa? Mas Agung Widi Nugroho. Mas Agung. Mas Agung silahkan. Ya Pak Agung silahkan Pak Agung. Silahkan Pak Agung. Ya silahkan Pak Agung. Pak Agung monitor apakah terdengar? Ya baik, mungkin ada Bu Lina yang mau. Ya silakan Bu Lina. Ya. Iya, tadi terkait dengan tugas itu kan yang dikumpulkan dari desain rancangan studi kelayakan, lalu instrumen dan pelaporan. Iya. Nah, seandainya ini sudah pernah kami laksanakan, ya, seandainya di dalam pekerjaan kami yang kemarin itu ada yang kurang, misalnya contohnya di instrumen, butir-butir yang dikasih tidak lengkap seperti aspek-aspek yang Bapak sampaikan tadi. Itu dalam tugas harus saya tambahi atau sesuai dengan yang sudah kami lakukan. Ya. Aspek-aspeknya. Ya, baik Bu Lina Jaya harus yang terbaik ya. Jadi sampai kalau masih Ibu merasa masih kurang, dilengkapi sampai sempurna. Baru di-upload. Masih lama. Sekarang masih tanggal 7 kan terakhir tanggal 9. Masih 2 hari lagi. Silakan Bapak Ibu ya, dibuat penyelesaian tugas yang sebaik-baik mungkin. Kami buka, ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Ibu? Dari ada Bu Nova, Bu Lina, Bu Wara, Bu Kristina, Bu Yolanda, ada Pak Agung, Bu Diana, ada Pak Yudi, ada Pak Ujang. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak, kita sudah masuk waktu, hampir masuk waktu zuhur ya. Cukup Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada hal yang lain silakan Bapak Ibu bisa ada hal-hal yang ingin disampaikan ya. Bisa lewat aplikasi di forum diskusi atau mungkin bisa di WA grup PTP ya. Atau mungkin bisa japri ke saya atau mungkin bisa lewat email. Silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya untuk pada Vikon siang ini. Kami ulangi lagi Bapak Ibu masih harus menyelesaikan ya kuis yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ada 5 soal ya. Pilihan ganda sebenarnya cukup sederhana tapi harus Bapak Ibu cermati.
Yang kedua, Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas, membuat desain, membuat instrumen, dan membuat laporan studi kelayakan. Ini diupload maksimal adalah tanggal 9 jam 23. Terus yang terakhir di tanggal 29, di tanggal 9 juga Bapak Ibu harus mengikuti ujian online ya. Dia harus mengikuti tes secara online untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu dalam mengikuti diklat teknis PTP ini. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Kita bisa ketemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.